Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Ransun Saputra dengan NIM 2401227 selaku moderator pada kelompok 2. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi yang telah mempersilahkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan pada video kali ini. Adapun anggota dari kelompok 2 adalah Amanda Putri Merisa, Aulia Nur Hasanah, Fitriani NST, Nasiwa Faiza, Neila Iza Inayah, Saskia Mutmainah, Silvina Zarani Putri, dan Tara Hasan. Baiklah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai absorpsi obat. Absorpsi obat ini, atau disebut juga dengan penyerapan obat, adalah proses pemindahan senyawa obat dari tempat absorpsinya, seperti mukosa saluran cerna ataupun organ dalam, ke dalam sirkulasi sistemik atau sirkulasi darah. Proses ini memungkinkan obat mencapai konsentrasi yang sesuai di tempat kerjanya, sehingga dapat menghasilkan efek terapeutik. Absorpsi obat ini cukup menjadi syarat penting untuk efektivitas terapi dan dapat terjadi melalui berbagai rute pemberian seperti oral, subkutan, intravena, atau intramuskular sebelum didistribusikan ke area tubuh yang membutuhkan. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya. Membran sel dan mekanisme absorpsi obat melalui membran sel. Membran sel merupakan lapisan yang terletak di bagian luar sel dan berfungsi sebagai pembatas antara lingkungan dalam dan luar sel. Membran ini berperan dalam melindungi inti sel serta bersifat semi permaba, memungkinkan molekul kecil yang larut dalam air untuk melewatinya. Struktur membran sel terdiri dari dua lapisan, yaitu bagian hidrofilik dan hidrofobik. Mekanisme absorpsi obat melalui membran sel. Yang pertama ada oral. Saat kita mengkonsumsi obat tersebut akan melewati saluran pencernaan dan diserap ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya, obat akan dialirkan ke hati sebelum didistribusikan ke seluruh tubuh. Proses ini dikenal sebagai first pass effect. Yang kedua ada injeksi. Obat yang diberikan secara intravena akan langsung masuk ke dalam pembuluh darah melalui suntikan atau infus, sehingga dapat segera terdistribusi dalam aliran darah tanpa melalui proses absorpsi di saluran pencernaan. Selanjutnya, mekanisme absorpsi obat. Yang pertama ada difusi pasif, difusi fasilitatif, transport aktif, transport pasangan ion, dan pinositosis. Difusi pasif. Difusi pasif adalah proses perpindahan molekul obat dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi lebih rendah. Kecepatan difusi pasif dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama itu kelarutan obat, kedua koefisien partisi, ketiga luas permukaan membran, keempat ketebalan membran hipotetis. Pada obat non-elektrolit, konsentrasi obat di kedua sisi membran cenderung seimbang. Sementara itu, pada obat elektrolit, keseimbangan konsentrasi di kedua sisi membran tidak tercapai sepenuhnya. Difusi terfasilitasi adalah proses perpindahan obat yang bergantung pada gradien konsentrasi dan dibantu oleh enzim tertentu. Proses ini tidak memerlukan energi, namun dapat mengalami kejenuhan bersifat selektif terhadap struktur obat. Selain itu, difusi terfasilitasi juga dapat menunjukkan kompetisi kinetik dengan obat yang memiliki struktur serupa. Selanjutnya ada transportasi aktif. Transportasi aktif adalah proses perpindahan obat yang melibatkan pembawa dan berperan penting dalam absorpsi di saluran gastrointestinal serta sekresi ginjal. Proses ini berlangsung melawan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah ke tinggi, sehingga memerlukan energi. Molekul pembawa memiliki selektivitas tinggi terhadap obat, sehingga jika struktur obat menyerupai substrat alami, maka akan menggunakan mekanisme transportasi yang sama. Proses ini memungkinkan obat mencapai kadar optimal di dalam tubuh. Gangguan pada sistem transportasi aktif ini dapat
memengaruhi efektivitas obat dalam terapi. Saya akan menjelaskan tentang pinositosis, di mana pinositosis ini adalah salah satu jenis transportasi aktif yang khusus untuk obat dalam bentuk cair seperti gliserin serta vitamin A, D, E, dan K. Ketika molekul obat mendekati membran sel, membran akan membentuk rongga yang mengelilingi molekul tersebut, kemudian membawanya menembus membran sel untuk diserap ke dalam tubuh. Proses ini memungkinkan zat yang tidak dapat melewati membran secara langsung tetap dapat masuk ke dalam sel. Efisiensi pinositosis dapat dipengaruhi oleh kondisi fisiologi sel dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu ada transport pasangan ion lain. Obat dengan sifat elektrolit kuat dapat mengalami ionisasi dengan cepat ketika obat yang terionisasi berintegrasi dengan ion bermuatan berlawanan, akan berbentuk pasangan ion yang bersifat netral. Kompleks netral ini lebih mudah dan lebih cepat berdifusi melewati membran sel. Proses ini membantu meningkatkan penyebaran obat dalam tubuh. Faktor seperti pH lingkungan dan jenis ion yang tersedia dapat mempengaruhi efisiensi pembentukan kompleks ini. Contohnya yaitu propanolol dengan asam oleat-kinin dengan heksilisalisilat. Baiklah, selanjutnya adapun faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Yang pertama itu adalah kecepatan disolusi. Kecepatan disolusi obat ini itu merupakan syarat utama bagi obat-obat dalam bentuk padatan, misalnya tablet, kapsul, dan kecepatan disolusi ini dipengaruhi oleh luas permukaan obat yang melarut. Selanjutnya yang kedua, ada ukuran partikel. Untuk obat yang sukar larut dalam air, ukuran partikel sangat mempengaruhi. Obat-obat dengan ukuran partikel kecil relatif lebih mudah larut dalam cairan dibandingkan partikel dengan ukuran yang lebih besar. Dan yang ketiga yaitu ada kelarutan dalam lipid atau air. Absorpsi obat juga dipengaruhi oleh koefisien partisi. Telah disampaikan bahwa medium absorpsi ini sebagian besar berupa air, sedangkan membran sel itu lebih bersifat lipolifik. Oleh karena itu, suatu obat harus dapat larut dalam air maupun lipid. Selanjutnya yang keempat ada ionisasi. Sebagian besar obat merupakan suatu elektrolit lemah, sehingga ionisasinya dipengaruhi oleh pH medium. Dalam mediumnya, obat tersebut terdapat dalam dua bentuk, yaitu bentuk terion dan bentuk tak terionkan. Bentuk terion yang lebih mudah larut dalam air dan juga bentuk tak terionkan adalah bentuk yang mudah larut dalam lipid dan lebih mudah juga diabsorpsi. Yang kelima, ada aliran darah. Pada tempat absorpsi, aliran darah pada tempat absorpsi itu penting karena membantu proses absorpsi, yaitu mengambil obat menuju sirkulasi sistemik. Semakin besar aliran darah, maka akan semakin besar pula absorpsi yang diambil. Yang keenam yaitu kecepatan pengosongan. Jadi lambung itu merupakan bagian dari sistem absorpsi yang diabsorpsi dari usus. Itu akan meningkatkan proses absorpsinya. Jika kecepatan pengosongan lambung besar, maka akan lebih cepat prosesnya. Selanjutnya itu adalah motilitas usus. Motilitas usus yang besar, contohnya pada saat diare, akan mengurangi absorpsi obat karena waktu kontak antara obat dengan absorpsinya itu terhitung pendek. Selanjutnya itu adalah pengaruh makanan atau obat lainnya. Beberapa makanan atau obat dapat mempengaruhi proses absorpsi suatu obat lainnya. Pemberian makanan atau obat dapat mempengaruhi variabel di atas sehingga mempengaruhi keefektifan absorpsi obat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioavailabilitas. Bioavailabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan jumlah obat dalam persen terhadap dosis yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk aktifan. Pada keadaan ini terjadi keseimbangan antara kadar obat di semua jaringan tubuh dan kadar darah yang konstan karena jumlah zat yang diserap dan yang dieliminasi adalah sama antara kadar plasma dan efek terapeutik
pada umumnya terdapat suatu korelasi yang baik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari bioavailabilitas. Yang pertama itu ada untuk pengembangan ilmu, yang kedua untuk pengembangan produksi atau formulasi, yang ketiga untuk pengembangan senyawa baru, yang keempat untuk jaminan mutu produk atau quality control. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas. Yang pertama ada obat, lalu selanjutnya adalah interaksi obat, kemudian subjek, dan yang terakhir rute pemberian. Selanjutnya adalah jenis-jenis bioavailabilitas. Terbagi menjadi dua, yang pertama adalah bioavailabilitas absolut, di mana bioavailabilitas ini memiliki zat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik dari suatu sediaan obat dibandingkan dengan bioavailabilitas zat aktif tersebut dengan pemberian intravena. Yang kedua ada bioavailabilitas relatif, di mana bioavailabilitas relatif ini merupakan bioavailabilitas zat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik dari suatu sediaan obat dibandingkan dengan bentuk sediaan lain selain intravena. Baik, demikianlah hasil pemaparan kami dari kelompok 2 mengenai absorpsi obat. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam memahami mengenai absorpsi obat ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.